Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita di malam hari ini setelah kita sholat maghrib. Kita melanjutkan dengan kajian bermajelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tentunya selalu menganjurkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tujuannya untuk kita pahami dan untuk kita amalkan, kita yakini apa yang menjadi anjuran dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di malam hari ini tentunya kembali kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, dan di pertemuan yang ini, pertemuan kita kali ini, kita akan membaca ayat yang ketiga dalam surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Ayat ini hanya berisi 3 kata. Malik, nanti sebentar akan beliau jelaskan. Bacaannya bisa 2, bisa Malik, bisa Malik. Bisa dibaca panjang mimnya, Malik. Bisa dibaca pendek, Malik. Sebentar akan dijelaskan. Ini kata pertama. Kata kedua, yaum. Kata ketiga, ad-din. 3 kata yang tentunya isinya sangat luas. Adapun kalimat yang pertama, Malik, dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa, pemilik. Yaumiddin, pemiliknya hari. Ad-din, ad-din di dalam bahasa Arab datang dalam beberapa makna. Makna yang pertama, dia yang diinginkan dengannya adalah al-jaza, pembalasan. Dan ini yang dimaksud dengan di sini. Bukan ad-din yang kita pahami agama, bukan. Ad-din maknanya di sini adalah al-jaza. Jadi terjemahannya kalau maknanya seperti itu, Maliki yaumiddin, penguasa, pemilik hari ad-din, hari pembalasan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia bisa bermakna al-amal. Dia bisa bermakna al-amal, amalan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hafal semua mungkin, surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliya din. Bagi kalian din kalian dan bagiku dinku. Apa artinya? Bagi kalian
amalan kalian dan bagiku amalanku. Ini makna yang kedua. Walaupun kadang kita dalam terjemahan kita mendengar orang terjemahan bebas, din dia terjemahkan agama. Din terjemahkan apa? Agama. Cuman itu terlalu bebas terjemahannya karena maknanya tergantung konteks. Tergantung siaknya. Seperti surah Al-Kafirun tadi, kadang kita dengar orang baca, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Padahal ini adalah berlepas diri dari amalan kekafiran dan agama kekafiran. Iya. Apakah orang yang bersandar kepada agama samawi, agama memang yang diturunkan dari langit, atau orang yang tidak punya agama? Yang penting amalannya. Yang penting amalannya. Itu makna ad-din. Di ayat ini, ad-din bermakna al-jaza. Balasan. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Malik, penguasa hari pembalasan. Allah penguasa bahkan sebelum hari pembalasan. Bukan hanya hari pembalasan. Cuman di hari kiamat itu nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti penulis akan sebutkan ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya di hari nanti, di hari kiamat. Limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kekuasaan pada hari ini? Itu pada hari kiamat nanti Allah bertanya. Di sanalah tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini banyak penguasa. Di hari kiamat tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Mulai dari orang yang paling mulianya sampai orang yang paling rendah itu bangkit dari kuburannya sama-sama tidak punya pakaian. Tidak bersunat. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana yang nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut di sini secara khusus. Walaupun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan khusus. Misalnya di surah An-Nas. Kita juga sudah hafal semua ayatnya, surah An-Nas. Apa ayatnya? Kul a'udzu birabbin nas. Terus setelahnya ya ilahin nas. Begitu ya? Hah? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ayat 3. Yang kita maukan ayat kedua. Malikin nas, dia Allah Malik, pemilik manusia seluruhnya. Penguasa manusia seluruhnya. Artinya di surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dia penguasa kita di dunia ini. Semua kita, laki-laki ataupun perempuannya, beriman ataupun kafirnya, iya, itu semuanya adalah milik Allah. Di dunia ini. Di akhirat juga, kita adalah masih milik Allah. Masih milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa kepada kita. Ini kalau kita akui, maka kita mengakui rububiyatullah. Karena mengakui bahwa Allah adalah penguasa kita, berarti kita mengakui rububiyatullah. Tapi belum mengantarkan kita atau belum menjadikan kita sebagai seorang muslim.
Karena orang-orang musyrikin, kafir pun, ketika ditanya, siapa yang memiliki langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Masih semuanya akan menjawab Allah. Jadi ini pengakuan terhadap rububiyah. Tapi belum menjadikan kita sebagai apa? Muslim. Nanti yang akan menjadikan kita muslim adalah ayat yang berikutnya. Kita nyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu kalau kalian mengakui Allah adalah Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maka harus kita nyatakan berikutnya, baru kita muslim, baru kita mukmin. Iyyaka na'budu, kalau begitu hanya kepada engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu namanya pernyataan uluhiyah. Karena pernyataan rububiyah itu percuma kalau kita tidak menyatakan uluhiyah. Kalau kita hanya mengakui Allah penguasa, pemilik, pencipta, pengatur, itu belum cukup menjadikan kita sebagai hamba yang muslim, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat pertama, ayat kedua, demikian pula ayat ketiga ini pengantar untuk ayat yang keempat. Kalau ada dari manusia, dia mengatakan ayat pertama, meyakini Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang semuanya hidup di bawah kasih sayang Allah. Tapi kalau tidak lanjut nanti dengan ayat keempat, itu tidak bisa. Demikian pula hanya aku ini. Iya, ini sudah bagus. Kita meyakini ini. Cuma tambah bagus lagi kalau kita lanjut dengan pengakuan di ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana ketika itu yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hamba. Karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita beribadah kepadanya setelah kita menyatakan semua yang sebelumnya. Semua yang sebelumnya. Kapan kita menyatakan semua sebelumnya tapi kita tidak menyatakan iyyaka na'budu, maka kita belum melakukan hak Allah. Karena ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, waktu itu belum memboncengnya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a, yaitu kamu hanya beribadah kepadanya dan tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Inilah makna iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Itu maksudnya. Itu baru kita melaksanakan hak Allah. Adapun yang ini wajib juga kita yakini. Tidak beriman kita kalau tidak meyakini ini. Kalau tidak meyakini Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Tidak beriman juga. Cuman kita masih berserikat dengan orang musyrik. Kita masih berserikat dengan orang musyrik. Iya. Ini makna singkat ayat ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qauluhu ta'ala Maliki Yaumiddin, ini kata beliau sifatun lillah.
sifatnya Allah. Allah itu di samping dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia juga adalah Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Wa yaumiddin huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin artinya hari kiamat. Hari yang kita semua keluar dari kuburan kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Wad-dinu huna bima'nal jaza. Din di sini, hati-hati, di sini bermakna al-jaza, balasan. Hari pembalasan. Yaitu kata beliau rahimahullah, annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum alladzi yujaza fihi al-khalaiq. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa hari itu yang seluruh makhluk dibalas sesuai dengan perbuatannya. Semuanya itu dibalas sesuai dengan perbuatannya. Sebesar apapun kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana sekecil apapun kebaikan kita juga akan dibalas dengan kebaikan. Dan sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang pernah kita lakukan, kita tidak tobat darinya, maka kita akan dibalas darinya. Dan kita akan melihatnya. Ayat mungkin kita sudah hafal semua, surat Al-Zalzalah, 2 ayat yang terakhir. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun, saya, antum semua, kata Allah, siapapun, ini kalimat umum. Siapapun yang melakukan sebesar darroh, khairan, nakiro, kalau dalam istilah ulama tafsirnya, ini kata umum. Kebaikan. Apapun itu, yarah, maka pasti dia akan melihatnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun melakukan sebesar darah berupa kejahatan, maka dia akan melihatnya. Semua hadir di hadapan kita. Di hari itu. Semua hadir. Di hadapan kita. Tidak ada yang luput. Tidak ada sama sekali yang luput. Di hari yang makhluk seluruhnya dari Adam sampai nanti yang terakhir dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah akan berbicara langsung kepada kita. Tanpa perantara. Tanpa perantara. Kita akan ditanya satu persatu. Sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti Robnya akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada di antara dia dan Robnya tarjuman. Tidak ada penerjemah. Tidak ada perantara. Di hari itu. Di hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas seluruh makhluk. Maka di sana fala malika ghairuhu. Tidak ada penguasa selain Allah. Fi dzalikal yaum, pada hari itu. Setelah itu beliau kasih kita faedah. Waddin tarotan yuradu bihil jaza. Ad-din, kata ad-din kadang yang diinginkan darinya adalah pembalasan. Maknanya
kama fi hadhil ayati, sebagaimana di ayat ini. Jadi hari ad-din, hari pembalasan, bukan hari agama. Iya. Wa taratan yuradu bil amal, dan kadang maknanya yang diinginkan dengan kata ad-din adalah beramal, amalan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian amalan kalian dan bagiku amalanku. Wa yuqal, dan dikatakan dalam bahasa Arab, kalimat Arab, kama tadinu tudan. Ini langsung dua makna. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu beramal, maka kamu dibalas. Satu madahnya, satu kosakatanya, tapi maknanya beda. Kama tudin tudan. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Bahasa panjangnya kadang mereka katakan in syaron, in khairun, in khairon fa khairun, wa in syaron fa syarun. Kalau baik, maka baik yang kita akan dapatkan. Kalau buruk, maka buruk pula yang kita akan dapatkan. Karena kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang didolimi sama sekali. Tidak ada yang didolimi sama sekali. Ketika nanti semua manusia menghadap kepada Allah. Aikama ta'amal tujaza. Yaitu sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Malik, qiraa'ah sab'iyah, ada bacaan dari qiraa'ah sab'ah, dia baca Malik. Dia baca cepat. Malik. Wal Malik akhas minal Malik. Dan Al-Malik itu lebih khusus daripada Malik. Dua bacaan, tapi maknanya beda. Sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama-sama bermakna kasih sayang. Cuma Rahman yang umum. Kalau Rahim yang khusus. Terjemahannya sama-sama rahmat. Sama-sama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama ini. Malik sama Malik. Cuman kalau dibaca Malik itu lebih khusus. Lebih khusus. Wa fil jam'i bainal qira'ataini faedatun 'azimatun. Ketika dikumpulkan dua qiraah ini, maka ada faedah yang sangat luar biasa. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakiki. Yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang sebenarnya. Makhluk berkuasa di dunia ini, tapi tidak hakiki. Karena bagaimanapun orang yang berkuasa di dunia ini hanya dua. Kalau bukan dia meninggalkannya, kekuasaannya akan meninggalkan dia. Kan begitu? Siapapun yang berkuasa di dunia ini, anggaplah antum coba tarik kembali ke Fir'aun. Manusia yang berkuasa. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, dia meninggalkan kekuasaannya. Tenggelam di laut. Dia meninggalkan. Atau kekuasaan itulah yang akan meninggalkannya. Kita kadang lihat penguasa. Kadang dia berkuasa, nanti ada masanya dia ditinggalkan oleh kekuasaannya. Dia tidak berkuasa lagi. Masih hidup, dia tidak meninggal. Tapi kekuasaannya sudah meninggalkan dia. Ini manusia. Adapun Allah, dialah yang berkuasa yang sebenarnya. Yang kekuasaannya tidak pernah hilang. Bahkan dengan hilangnya dunia ini, Allah masih berkuasa. Allah Subhanahu wa taala masih berkuasa. Li'anna minal khalqi man yakunu malikan. Karena di antara makhluk ada yang menjadi penguasa, walakin laisa bimalik,
tapi tidak memiliki kekuasaan itu. Yusamma mulkan isman walaysa lahu minat tadbiri syai'. Dinamakan malikan atau mulkan, dinamakan dia sebagai penguasa, pemilik, tapi itu sekedar nama. Tidak punya pengaturan sedikit pun. Tidak punya hak untuk mengatur. Buktinya, kalau ada aturan yang dikeluarkan, itu ada yang melanggar. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dikeluarkan, itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa melawan dan merubah apa yang Allah tentukan. Makanya ini adalah peringatan untuk kita. Sekuasa apapun kita di dunia ini, maka ketahuilah kita di bawah kekuasaan yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa minan nasi man yakunu malikan wala yakunu malikan. Di antara manusia ada yang menjadi malik tapi tidak menjadi malik. Tidak menjadi malik. Artinya sama dengan makna tadi. Dia malik tapi tidak punya kepemilikan. Dia malik tapi tidak menjadi malik, yaitu penguasa yang khusus. Memiliki kekuasaan yang khusus. Beliau bilang ka'amatin nas. Seperti umumnya manusia. Kalau antum tidak mampu kaji dengan kekuasaan yang lebih luas, anggaplah orang punya perusahaan. Atau antum punya warung, antum punya pegawai. Kecil-kecilan saja. Atau antum punya rumah, dalam rumah antum ada anak, ada istri. Itu kan antum sebagai pemimpinnya. Antum sebagai pemimpinnya. Antum dianggap pemilik rumah itu dan isinya. Cuman antum bukan pemilik sebenarnya. Kita cuma dititipkan rumah, anak, istri. Itu cuma titipan. Pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna Rabba azza wa jalla maliku mulkin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita azza wa jalla, pemilik dari seluruh yang dimiliki. Penguasa daripada seluruh yang berkuasa. Iya. Penguasa bagi seluruh yang berkuasa. Ini adalah sebenarnya bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Apa makna Rabb dulu yang kita kaji? Rabb artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, pemilik, pengatur. Ini bagiannya. Ini adalah bagian dari makna Rabb masuk dalam rububiyah. Masuk ke dalam rububiyah. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala sebagai penutup Al-Fawaid. Ayat ini bersamaan dengan pendek sekali, cuman ada 3 kata. Yang kalau kita hitung hurufnya, Malik itu ada 4 huruf. Yaum 3 berarti 7. Ad-din itu ada 5. Berarti berapa huruf? Berapa belas? 17. Berapa? 12. Begitu. Artinya kalau kita baca ini, pendek ini, kita kalikan 10. Karena setiap kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. 1 hurufnya. Pendek sekali, tapi maknanya itu tadi. Iya, itu makna yang luas. Itu hanya baru sebagian yang dijelaskan oleh para ulama tafsir kita terkait dengan maknanya. Masih luas lagi di sana penjelasan dari ulama kita. Karena di antara ulama tafsir ada menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang banyak di Quran. Cuman
kita tidak perluas karena nanti kita akan tinggal di Al-Fatihah 1 tahun. Iya. Ini tentunya kita cukupkan dengan itu. Kemudian kita tutup dengan faedah yang belum bawakan. Min fawaidil ayah. Di antara faedah ayat ini, itsbatu mulkillahi azza wa jalla wa malakutihi yaumaddin. Di ayat ini penetapan kekuasaan Allah dan malakut. Ini bentuk lain lagi, bentuk ketiga. Tadi malik, malakut. Maknanya sama semuanya. Menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hari pembalasan. Li'anna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul mulkiyat wal muluk. Karena pada hari itu hilang seluruh kekuasaan. Semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qa'in. Kalau ada yang bertanya sama antum, beliau lemparkan pertanyaan dan beliau akan jawab. Alaysa malik yaumiddin wad dunya? Bukankah Allah penguasa hari pembalasan dan hari di dunia ini? Apa jawaban antum? Fal jawab bala. Jawabannya betul. Iya. Allah penguasa dunia ini dan Allah penguasa hari berikutnya. Betul. Lakin duhurumul malakutihi wa mulkihi wa sultanihi innama yakunu fi dzalikal yaum. Akan tetapi nampaknya kekuasaan Allah, nampaknya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu pada hari itu. Li'annallaha yunadi, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil semua hambanya. Semua mendengar. Limanil mulkul yaum. Siapa di hari ini yang berkuasa? Fala yujibu ahad. Maka tidak ada seorang pun yang menjawab. Karena di sana semua orang tertunduk. Tidak ada satupun yang menjawab. Fayaqulu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawabnya, lillahil wahidul qahhar. Milik Allah yang maha satu lagi maha mengalahkan seluruhnya. Milik Allah. Ad-dunya fid dunya yadhhar muluk. Di dunia ini nampak penguasa-penguasa. Bahkan Fir'aun pun mengaku dia penguasa. Bahkan lebih parahnya ini orang, dia mengaku Rob. Karena dia bilang, ana rabbukumul a'la. Saya Rob kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun. Manusia yang paling jahat. Mengaku Tuhan. Ini Fir'aun. Iya. Cuman itu tadi. Di dunia banyak yang mengaku. Cuman nanti beliau akan jelaskan setelahnya. Bal yadhar muluk. Ya'taqidu su'ubahum annahum malik. La malik illa illahum. Bahkan nampak di dunia ini. Penguasa-penguasa. Masyarakatnya. Rakyatnya. Dia meyakini tidak ada penguasa kecuali dia ini. Ada begitu. Seperti orang-orang ateis. Tuhan mereka adalah penguasanya. Bukan Tuhan Rabb alam semesta. Orang-orang yang tak punya agama. Orang-orang yang tidak punya agama. Fasyuyu'iyun masalan. Belum contohkan. Orang-orang syuyu'i. Komunis. Komunis. Orang-orang ateis yang tidak punya agama. Apa keyakinan mereka? La yarawna anna hunaka rabban lis-samawati wal ard. Mereka punya keyakinan tidak ada penguasa langit dan bumi. Yarawna annal haya, mereka memandang bahwa kehidupan ini arham tadfa. Rahimlah yang mengeluarkan sehingga lahir si fulan. Wal ard tabla. Kenapa ada tumbuhan yang tumbuh? Itu karena tanah yang mengeluarkannya. Bukan Allah yang menciptakannya. Wa anna rabbahum huwa ra'isuhum na'udzubillah. Tuhan mereka itu penguasanya. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu bisa ada? Ya, rahim ibu saya yang mengeluarkannya. Bukan Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
Ini tentunya dibantah oleh banyak ayat. Di antaranya ayat ini. Maliki yaumiddin. Allah lah pemilik, penguasa hari pembalasan. Adapun di dunia ini, di surat An-Nas yang membantahnya. Malikin nas. Allah pemilik manusia, termasuk orang-orang syuyu'i. Semuanya masuk di dalamnya. Wa min fawaidi al-ayati itsbatul ba'ats. Masya Allah. Ayat ini terdapat penetapan adanya hari berbangkit. Kita semua, bahkan bapak-bapak kita yang telah lalu, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Karena Allah penguasa hari pembalasan. Ya tentunya akan ada yang akan dibalas. Wal jaza dan pembalasan. Liqouli ta'ala maliki yaumiddin. Wa minha diantaranya, ini yang terakhir, penutup. Hatsal insana, kita jadikan fa'ilnya adalah Allah. Bisa juga antum baca. Hathul insani. Terdapat ayat ini, terdapat dorongan bagi kita manusia. Ala iya'mal lidzalikal yaum. Untuk beramal untuk hari itu. Jangan sampai kita bangun tidur, sampai tidur hanya sibuk dengan dunia kita. Ingat, kita akan dibangkitkan di suatu hari, semua kita akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita mengingat ini, maka kita akan beramal. Harus saya persiapkan untuk hari saya dibalas dengan amalan saya. Alladzi yudan fihil amilun. Yang akan dibalas padanya seluruh orang yang beramal. Akan dibalas seluruh orang yang beramal. Ini alhamdulillah ayat yang keberapa ini surah Al-Fatihah? Ar-Rahmani, alhamdulillahirabbil alamin sudah. Ar-Rahmanir Rahim itu kedua. Malik Yaumiddin ayat keberapa berarti? Ketiga. Tapi ingat, ini berdasarkan pendapat kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Jadi kita anggap ketiga. Kita anggap ketiga. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Delala. Iya, Allah dilihat di hari kiamat. Iya. Kan ada di surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun. Sungguh mereka orang-orang kafir dari Rabbnya dihijabi. Orang-orang kafir tidak bisa melihat Rabbnya. Ini di mana? Di hari berbangkit. Karena kalau di surga, memang orang kafir tidak akan melihatnya. Ini berbicara di saat di padang mahsyar. Berarti pemahaman kebalikannya, orang-orang yang beriman akan melihat Rabbnya. Orang-orang yang beriman akan melihat Rabbnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum masuk waktu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Yang ditanya apa itu, Pak? Baik. Tentunya belum, Pak. Karena kan seorang itu kan tidak bergeser di hari kiamat kemanapun, kecuali setelah dihisab.
Kapan dia dihisap? Setelah Nabi meminta syafaat kepada Allah supaya disegerakan hisapnya manusia. Ya kan? Jadi orang kan pada kebingungan di padang mahsyar. Menanti hisap. Maka ada yang mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka meminta syafaat kepada Allah supaya disegerakan hisap. Setelah itu Nabi yang didatangi dan beliau katakan, saya yang punya hak untuk itu. Maka beliau meminta syafaat kepada Allah supaya segera dihisap. Maka Allah memberikan syafaatnya dan manusia dihisap. Nah, setelah dihisaplah, nah, di situ. Ada juga mengatakan itu terjadi adalah satu huru hara. Satu huru hara itu, maka di situ ada dari umat Islam yang dikenal oleh Nabi SAW diarahkan ke telaga. Cuman kita memang tidak bisa terlalu berbicara banyak, Pak. Sama dengan para ulama berbicara apakah telaga ini setelah Sirat atau sebelum Sirat. Itu kita tidak bisa berbicara banyak karena ini perkara goib. Dan ini adalah perkara goib. Kita tidak bisa berbicara kecuali apa yang Allah kabarkan. Ini urutannya, ini dulu baru ini atau gimana? Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Katanya ada orang kalau terluput sholat rawatibnya, sebenarnya tidak ada masalah pada dasarnya. Cuman kita boleh, kalau luput rawatib boleh kita kodok kalau kita orang yang biasa melakukannya. Seperti Nabi pernah luput sholat sunnah setelah zuhur karena ada tamu. Beliau sibuk dengan itu, akhirnya beliau ganti di mana? Di sholat setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Iya. Hukumnya pada dasarnya tidak mengapa, tapi kalau kita bertanya boleh nggak kodok atau tidak, maka boleh kodok setelah asar. Sebagaimana kalau kita luput sholat subuh, sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kita boleh kodok setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.